oleh bangsa Eropa. Zaman penjelajahan samudra merupakan masa ketika bangsa-bangsa Eropa banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur yang terjadi pada abad 15 sampai 17. Adapun bangsa Eropa yang dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur pada 1453 ke tangan Turki Ottoman. Konstantinopel ketika itu merupakan pusat perdagangan antara dunia timur dan barat. Pemerintah Turki Ottoman di bawah Sultan Mehmed II mempersulit aktivitas dagang antara dengan Eropa, sehingga akibatnya harga komoditas barang dari dunia timur yang dibutuhkan dunia barat menjadi melonjak. Hal ini kemudian mendorong bangsa Eropa memperoleh secara langsung sumber-sumber komoditas dagang asal dunia timur ke tempat asalnya, tidak lagi melalui pedagang perantara seperti saudagar Arab dan Asia Tengah. Lalu yang kedua, adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim, seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel yang merupakan perahu cepat berukuran kecil yang mudah untuk dikendalikan ketika menjelajahi samudra. Selanjutnya, yang ketiga, munculnya teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, yang selalu bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat peredarannya, sehingga hal tersebut menimbulkan keinginan untuk membuktikan bahwa jika kita berlayar terus mengelilingi bumi, maka akan kembali ke tempat awal. Lalu, latar belakang keempat, buku catatan perjalanan Marco Polo yang berjudul The Travels of Marco Polo yang terbit kira-kira pada tahun 1300 yang menginspirasi banyak pelaut Eropa untuk berlayar. Lalu, latar belakangnya yang terakhir adalah adanya dorongan gold, glory, dan gospel yang dianut beberapa negara Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin dari komoditas perdagangan, salah satunya yaitu rempah-rempah. Lalu glory merupakan dorongan untuk meraih kejayaan sebagai bangsa mampu memenangkan persaingan antar bangsa dalam menemukan jalur perdagangan dan komoditas perdagangan. Yang terakhir, gospel merupakan
misi suci untuk menyebarkan agar agama Kristen dan Katolik. Beberapa tokoh-tokoh Eropa penjelajahan samudra yaitu yang pertama Bartolomeus Dias dari Portugis, di mana pada tahun 1488 beliau menyusuri pantai barat benua Afrika hingga ke Tanjung Harapan untuk mendapatkan rempah-rempah. Lalu yang kedua, Vasco da Gama yang merupakan dari Portugis juga pada tahun 1497. Vasco da Gama memimpin ekspedisi Portugis ke India. Lalu yang ketiga, terdapat Afonso de Albuquerque dari Portugis. Pada tahun 1510, beliau berhasil menaklukkan Goa, India, yang merupakan pelabuhan dagang yang makmur. Selanjutnya, pada 1511, pelabuhan Malaka juga berhasil beliau taklukkan. Lalu terdapat Christopher Columbus dari Spanyol yang berlayar di bawah bendera kerajaan Spanyol ini berhasil mencapai kepulauan Bahama di benua Amerika pada tahun 1490. Selanjutnya ada James Cook dari Inggris. Dari tahun 1768 sampai 1771, James Cook melakukan 3 kali pelayaran dunia. Pada 1770, setelah melakukan pelayaran dari pantai timur Australia, kapalnya HMS Endeavour mengalami kerusakan sehingga singgah di Batavia untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, James Cook melanjutkan pelayaran kembali ke Inggris. Yang terakhir ada Cornelis de Houtman dari Belanda, yang merupakan bangsa Belanda pertama yang datang ke Indonesia. Cornelis de Houtman berlayar pada 1595 dengan menggunakan 4 kapal dan tiba di Banten pada 1596. Sekian video ulasan saya mengenai penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa serta tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.